pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat umum. Filsafat dalam bahasa Arab adalah falsafah dan dalam bahasa Inggris adalah filosofi. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata philen yang berarti cinta atau love, dan sophia berarti kebijaksanaan atau wisdom. Secara etimologis, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau love of wisdom, yang artinya sedalam-dalamnya. Filsafat mengajarkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan manusia sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk individu. Secara umum, studi filsafat bertujuan untuk menjadikan manusia yang susila. Orang yang susila dipandang sebagai ahli filsafat, ahli hidup, dan orang yang bijaksana. Dan sementara itu, tujuan khususnya adalah menjadikan manusia yang berilmu. Dalam hal ini, ahli filsafat dipandang sebagai orang yang ahli dalam bidang ilmu, pengetahuan yang selalu mencari kenyataan dan kebenaran dari semua problem pokok keilmuan. Materi yang kedua yaitu tentang sejarah filsafat umum pada masa Yunani kuno. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat, karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengeluarkan ide-ide atau pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudangnya ilmu dan filsafat, karena Yunani pada masa itu tidak mempercayai mitologi. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman-pengalaman yang didasarkan pada sikap menerima saja atau receptive attitude, tetapi menumbuhkan inquiring attitude atau senang menyelidiki secara kritis. Sikap inilah yang menjadikan bangsa Yunani tampil sebagai ahli-ahli pikir yang terkenal. Beberapa tokoh-tokoh yang terkenal yaitu Thales, Democritus, dan Aristoteles. Dan menurut catatan sejarah, kata ini pertama kali digunakan oleh Pythagoras, seorang filosof Yunani yang hidup pada 582 sampai 496 sebelum Masehi. Dan juga seseorang penulis Romawi terkenal pada zamannya yaitu Cicero dari tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi. Sebagian karyanya masih dibaca hingga saat ini. Dia mencatat bahwa kata filsafat dipakai Pythagoras sebagai reaksi terhadap kaum cendekiawan pada masanya yang menamakan dirinya ahli pengetahuan. Pythagoras menyatakan bahwa pengetahuan itu begitu luas dan terus berkembang. Terus ada ciri-ciri filsafat umum. Yang pertama itu ada universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Terus yang kedua itu ada radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Yang ketiga ada sistematis, itu mengikuti pola dan metode berpikir yang tuntut dan logis meskipun spekulatif. Dan beberapa penulis itu menambahkan ciri-ciri lain. Yang pertama itu ada deskriptif, yang kedua itu ada kritis, yang ketiga itu ada analisis, dan yang keempat itu evaluatif, dan yang terakhir itu spekulatif. Lalu di sini ada cabang-cabang filsafat, itu ada 3. Yang pertama itu filsafat tentang pengetahuan, yaitu itu ada epistemologi, logika, sama kritik ilmu. Terus yang kedua itu ada filsafat tentang kenyataan menyeluruh. Yang pertama itu ada metafisika umum atau ontologi, yang kedua ada metafisika khusus, dan yang ketiga ada filsafat tentang tindakan. Itu ada etika, estetika, sama sejarah filsafat. Dan menurut Delianggi, filsafat itu dibagi jadi 7. Itu ada metafisika atau filsafat tentang hal-hal yang ada. Yang kedua itu ada epistemologi, yaitu teori pengetahuan. Yang ketiga ada metodologi, itu teori tentang metode. Yang keempat ada logika, teori tentang penyimpulan. Lalu yang kelima ada etika, yaitu filsafat tentang pertimbangan moral. Yang keenam ada estetika, yaitu filsafat tentang keindahan. Dan yang terakhir ada sejarah filsafat. Di dalam aliran-aliran filsafat umum ini terdapat 5 aliran. Yang pertama itu aliran idealisme.
Jadi idealisme ini adalah sebuah doktrin metafisika dan epistemologis yang beranggapan bahwa ide atau pemikiran itu merupakan unsur yang membentuk realitas secara fundamental. Pengertian idealisme ini merupakan salah satu bentuk monisme yang dapat berdiri sendiri dan berbeda dengan keyakinan monisme lainnya seperti fikalisme dan materialisme. Jadi pandangan idealisme juga ini terlihat kontraks dengan realisme yang berpendapat bahwa segala sesuatu itu memiliki keberadaan absolut sebelum, dan terlepas dari itu pengetahuan atau persepsi kita. Secara luas, definisi idealisme dapat mencakup banyak sudut pandang agama, meskipun sudut pandang kebutuhan idealisme itu belum tentu termasuk Tuhan, makhluk gaib, atau eksistensi setelah kematian. Idealisme ini, aliran ini sebenarnya merupakan salah satu aliran filsafat yang tertentu, karena pada awal mulanya ini dari tulis-tulisan Plato dan kemungkinan dikembangkan oleh penyongkongnya. Yang kedua itu ada aliran Ridisme. Aliran Ridisme ini adalah aliran filsafat yang bertentangan dengan aliran yang sebelumnya atau yang pertama. Dengan kata lain, dia ini menolak apa yang dikatakan oleh idealisme. Aliran ini adalah aliran yang melihat atau memandang dari dunia nyatanya. Aliran ini memandang bahwa objek-objek indera kita ini adalah real dan berada sendiri tanpa bersandar pada pengetahuan lain. Yang ketiga itu ada aliran pragmatisme. Aliran pragmatisme ini adalah aliran yang menengahi antara tradisi, validasi, idealisme, dan menghubungkan hal yang sangat berarti dalam keduanya. Dalam aliran ini, pendidikan ini dilihat sebagai alat untuk menciptakan kembali mengontrol, mengarahkan pengalaman agar pencapaian tujuan pendidikan itu yang membawa siswa itu memecahkan masalah masalah yang dihadapi dan mendapatkan solusinya. Yang ketiga itu ada aliran esialisme. Itu aliran ini menekankan pentingnya proses pendidikan diarahkan secara eksklusif bagi pengembangan kemampuan intelektual, baik dalam proses maupun konten. Aliran esensialis ini memfokuskan diri kepada pengembangan kemampuan intelektual siswa yang berkemampuan bernalar, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan, kesehatan, dan reaksi seperti diabaikan. Yang terakhir itu ada aliran perennialisme. Pada hakikatnya, aliran ini mengambil jalan regis karena tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada prinsip-prinsip umum yang telah menjadi dasar dan tingkah laku dan pembuatan dalam kebudayaan kuno atau masa lalu. Jadi sekian dari presentasi materi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.